Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Istiqlal. Saya mahasiswa UT dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa aspek-aspek penting dari proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui 3 tahap penting, yaitu BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan penetapan oleh PPKI. Pertama, pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting untuk kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang ini, tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengemukakan usulan dasar negara. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 membacakan pidato untuk memuat 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sehingga tanggal itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kedua, setelah sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin untuk merumuskan secara konkret dasar negara dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Karakter. Piagam ini menjadi konsensus awal tentang dasar negara Indonesia, termasuk butir-butir Pancasila dengan beberapa penyesuaian. Ketiga, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan dasar negara yang disusun berdasarkan Piagam Jakarta, tetapi dengan beberapa perubahan, terutama menghapus kata-kata yang menimbulkan perbedaan, sehingga menjadi rumusan final Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, Pancasila lahir dari proses panjang yang dimulai dengan sidang BPUPKI, dituangkan dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9 dan disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang merdeka. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, sekarang menjadi Gedung Pancasila di Jakarta. Dalam sidang ini memunculkan gagasan-gagasan dasar negara dari tokoh-tokoh besar Indonesia yang menjadi pondasi Pancasila. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo mengusulkan dasar negara yang mengedepankan persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan keadilan sosial. Namun, yang paling terkenal adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 prinsip yang dikenal sebagai Pancasila yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI ini sangat penting karena merupakan forum resmi pertama untuk merumuskan dasar negara Indonesia secara kolektif, demokratif. Meskipun pada sidang pertama tersebut belum tercapai kesepakatan akhir. Beberapa nilai-nilai yang dapat kita ambil, mulai dari nilai kebersamaan, musyawarah untuk mufakat,
dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Proses perumusan Pancasila menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pandangan berbeda dapat duduk bersama, saling menghargai, mendengarkan, dan akhirnya mencapai kesepakatan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai kebersamaan ini tampak dari semangat persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait isi dasar negara. Secara singkat, proses lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai utama Pancasila itu sendiri seperti persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta keadilan sosial yang menjadi perekat bangsa Indonesia dalam menghadapi perbedaan dan tantangan demi membangun negara yang adil dan makmur. Refleksi pribadi yang dapat saya ambil dari proses lahirnya Pancasila adalah pentingnya nilai persatuan, musyawarah, dan toleransi dalam menghadapi perbedaan. Pelajaran utama adalah bagaimana para pendiri bangsa mampu mengesampingkan perbedaan ideologi dan kepentingan untuk mencari jalan tengah demi kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Ini mengajarkan bahwa dialog dan kompromi adalah kunci dalam membangun bangsa yang kokoh dan harmonis. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di tengah tantangan zaman modern seperti globalisasi, arus informasi digital, dan pluralitas masyarakat. Generasi muda perlu menanamkan semangat persatuan, menghargai keberagaman, serta aktif dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah secara damai. Selain itu, nilai toleransi dan keadilan sosial harus dijaga agar dapat menangkal pengaruh negatif seperti hoax, radikalisme, dan diskriminasi. Sekian penjelasan saya tentang proses lahirnya Pancasila beserta aspek-aspeknya. Terima kasih.